Siapa yang mau menyelesaikan soal ini untuk semuanya? Bagaimana kalau, Ryan? Baik, ya. Siapa? Menggunakan rumus, kapan bola mencapai ketinggian maksimum? Jadi, Kalau kamu tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Jangan buang waktu kami. Dengar, aku tahu kamu baru di sini, Ryan, dan mungkin kamu siswa terbaik di sekolah lamamu, tapi sekarang kamu bersama yang terbaik. Jadi kamu harus meningkatkan kemampuanmu. Ini sebenarnya persamaan yang mudah. Jika kamu kesulitan, kamu mungkin ada di tempat yang salah. Itulah sebabnya mereka tidak seharusnya menerima murid dari Yayasan Amal ini. Dia bukan dari Yayasan Amal, Ken. Baiklah, ada yang tahu jawabannya? Pada titik mana bola ini mencapai titik tertinggi? Bagaimana dengan Julie? Ketinggian lereng negatif 4. Benar. Bagus sekali, Ken. Bagus sekali. Baiklah, semuanya. Jangan lupa ambil tugas kalian saat keluar. Saya harap kalian sudah menyelesaikannya saat di kelas besok. Ada soal di belakang, hanya untuk kredit tambahan. Jika kalian bisa menyelesaikannya, tidak perlu datang. Karena tidak ada lagi yang bisa saya ajarkan. Sesulit itu ya? Ini salah satu persamaan tersulit di dunia. Saya dan profesor saya di perguruan tinggi butuh waktu 2 tahun untuk menyelesaikannya. Coba saja. Mungkin dia bisa tinggal lebih lama untuk mendapat bantuan. Dia membutuhkannya. Tidak, dia harus pergi, agar dia tidak menyeret kita semua. Aku akan masuk Ivy League atau tidak sama sekali. Jika mereka terus menerima anak-anak miskin dari daerah kumuh, itu akan merusak reputasi sekolah. Berhenti, beri dia kesempatan. Tidak. Dia sudah mendapat banyak kesempatan. Dia masuk ke sini juga sudah gratis karena dia miskin. Apalagi yang dia mau? Ya, dia hanya orang kedua yang pernah diberi beasiswa karena tidak mampu secara ekonomi. Ini masih masa percobaan. Jelas. Jika aku tahu siapa yang pertama, aku akan mengusirnya dari sekolah ini untuk yang terbaik, bukan para sampah. Dia benar, kau tahu. Kau tidak pantas ada di sini. Kau di sini hanya untuk memenuhi kuota. Jadi jika kau ingin dihargai, buktikanlah. Saya mengerti. Saya rasa tidak membantu jika kau memberitahu semua orang tentang status keuanganku. Aku tidak bilang begitu. Lagi pula, semua orang sudah tahu dan rahasianya terbongkar. Jika kau ingin mereka membicarakan hal lain selain keuanganmu, berikan mereka topik lain. Mungkin, cobalah berprestasi dalam ujian ini. Siswa di sini serius dengan akademis mereka, dan kau ancaman bagi reputasi sekolah. Dan berdasarkan kinerjamu sejauh ini, aku setuju pada mereka. Ini tidak mungkin. Siapa yang bisa menyelesaikannya? Hei, ada anak kecilku. Gimana rasanya bersekolah di sekolah elit terkenal? Bukannya ibu sedang ada di kantor? Kukira ibu punya shift di hari Jumat. Ya, jam kerjaku dipotong lagi. Tapi aku akan baik-baik saja. Ini cuma sementara. Ryan, butuh uang atau apa? Aku bisa kirim sesuatu untuk camilan atau buku atau apa saja. Oh, tidak apa-apa, Bu. Pastikan ibu urus tagihan ya.
Tapi aku punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Pada malam Jumat, lihat putra pintarku, ibu sayang kamu. Aku sayang ibu. Dadah. Oke, baiklah. Dadah. Sepuluh jam lagi. Aduh, jadi di sini tempat anak-anak yang kesulitan ya? Tempatnya sangat kumuh. Mungkin mereka tidak ingin memberinya kejutan budaya. Dia sudah terbiasa hidup dalam kotoran. Apa yang kamu mau, Ken? Kupikir kamu tidak akan bertanya. Kami berharap kamu membelikan kami camilan dari toko di ujung jalan. Sudah lewat jam malam, aku bisa dapat masalah. Kamu tidak akan kena masalah. Orang Asia tua di sini mungkin sudah tidur. Kamu tahu, aku bisa pergi sendiri, tapi aku tidak suka belanja. Pelayanku yang melakukannya untukku. Oke. Ya, aku rasa tidak. Meski tidak tertangkap satpam, guru atau orang lain mungkin melihatku. Oke, kamu membuat tawaran sulit. Yang kami inginkan hanya beberapa bungkus keripik. Mungkin soda. Es krim batangan? Ya, cookies and cream. Dan kamu bisa simpan kembalian. Sepakat? Ayo. Aku tahu kamu butuh uang. Itu lucu. Dia benar-benar mengira itu banyak uang. Nanti, bro. Dan kembaliannya ada $57. Bukankah kamu sekolah di ujung jalan? Bukankah ini jam malam? Oh, tidak. Aku tidak sekolah di sana. Ini untuk adik. Terima kasih. Gak mungkin semua camilan ini untuk Ryan. Jadi saya ingin tahu, apa saja yang terlibat? Tidak ada ya. Semua ini untukku. Dari mana kamu dapat uang untuk membayarnya? Kasir bilang kamu bayar dengan $100? Iya. Iya, itu uangku. Jadi, kamu bertindak sendiri, membeli camilan gila untuk dirimu. Itu ceritamu? Baiklah. Karena kamu tidak mengikuti aturan asrama, kamu dilarang tinggal di sana seminggu. Tunggu, jadi aku tinggal di mana? Baiklah, tinggal saja dengan keluargamu, atau cari hotel sendiri. Kamu sepertinya punya $100. Itu bukan masalah sekolah ini. Hei. Saya menghargai kamu tidak membocorkan kami. Kami semua begitu. Ini untukmu. Tak apa-apa. Aku tidak mau. Ini kembalianmu. Simpan saja. Ini punyamu. Gordon, apa yang kamu lakukan di sini pagi-pagi? Giliranmu baru mulai beberapa jam lagi. Ingin mulai lebih awal. Apa kamu yakin? Kamu akan di sini sepanjang malam? Kenapa tidak istirahat sebelum giliranmu? Kamu tahu tidak? Aku rasa kita perlu cari cara baru untuk dapat camilan karena penjaga baru ini tampaknya sangat waspada. Hei, karena kamu di asrama juga, bisakah kamu ke toko untuk kami malam ini? Dan apa? Dikeluarkan dari asrama selamanya?
terima kasih. Aku menawarkanmu kesempatan untuk jadi temanku. Aku menjaga teman. Ya, baiklah. Kalau kamu tidak suka itu, mungkin kamu bisa berteman dengan satpam di sana. Aku yakin dia bisa memberimu pekerjaan sebagai petugas kebersihan karena kamu tidak akan lulus. Hey. Di sini sangat menyenangkan. Nggak bermaksud mengadukan Ken dan teman-temannya. Gimana kamu tahu? Aku kenal Ken. Aku bisa lihat dia merasa bersalah. Itu butuh usaha. Dia harus bangga. Aku yakin dia akan melakukan hal yang sama untukku. Aku meragukannya. Jadi, mau kemana? Ya, aku nggak bisa tinggal di asrama minggu ini. Jadi aku pulang ke rumah ibuku. Kamu nunggu di halte bus juga? Jelas tidak. Hanya pecundang yang naik bus. Sampai nanti, Ryan. Selamat bersenang-senang di rumah dengan ibumu. Ayo, sayang. Apakah ibu di sini? Sudah. Hei, sayang, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah semuanya baik di sekolah? Iya. Aku cuma ingin pulang dan melihatmu. Itu saja. Ya, jika kamu mau bersihkan tempat ini, kamu bisa pulang kapan saja. Sebenarnya ada yang ingin aku sampaikan, tapi apakah kita baik-baik saja, secara keuangan? Oh, kita baik-baik saja. Sayang, kamu tahu aku. Kadang-kadang aku terlambat mengurus ini. Aku selalu bisa menyelesaikannya. Aku sangat bangga padamu. Tak ada yang percaya anakku sekolah di tempat mewah itu. Ya, aku tidak yakin kamu harus bangga. Kenapa? Anak-anak kaya di sekolah mengganggumu? Jangan khawatir tentang mereka. Suatu saat otak cerdasmu akan membawa kita ke tempat lebih baik. Aku butuh kamu. Aku ragu itu ide bagus. Kamu meragukan dirimu lagi. Tapi biar aku beritahu. Kamu adalah salah satu orang terpandai yang pernah aku temui.
Hei, meskipun kamu belum sekarang, itu tidak masalah karena seperti yang selalu aku katakan, bukan seberapa pintar, tapi seberapa keras kamu bekerja. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada. Aku harus kembali ke sekolah. Oh, kamu butuh uang untuk bus? Aku rasa aku ada. Jangan khawatir, Bu. Tidak apa-apa. Aku akan cari jalan ya. Oke. Sayang kamu. Hei, aku juga sayang kamu, nak. Jadi anak baik ya. Jangan biarkan anak kaya itu mengganggumu. Siapa di sana? Ini properti pribadi. Kamu tahu tidak boleh di sini. Oh, ternyata kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Seharusnya kamu di kamarmu pada jam segini. Aku diskors dari asrama seminggu karena langgar jam malam. Jangan beritahu siapa-siapa. Aku tidak punya tempat lain. Kamu bisa menginap di hotel atau dengan orang tuamu atau apa saja. Aku tidak mampu menginap di hotel. Bahkan kesini pun aku tak bisa. Aku kesulitan keuangan, tapi aku dapat beasiswa akademik. Tapi jika aku bermasalah lagi, aku akan kehilangannya. Tolong. Ikut aku. Kemana? Kamu bisa duduk di kantorku sampai kelas mulai. Silakan duduk di sofa. Terima kasih. Saya menghargainya. Gak apa-apa. Duduk dan diam. Saya ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Oke. Aku harus patroli. Kamu bisa berbaring saja. Terima kasih. Baiklah semuanya, jangan lupa menyerahkan tugas sebelum pulang. Kita ada ujian di akhir minggu, jadi mulailah belajar sekarang. Terutama bagi kalian yang sulit. Ada yang bisa jawab pertanyaan bonus itu? Kamu bercanda? Itu tidak mungkin. Maksudku, dia sendiri yang bilang. Butuh 2 tahun bagi dia dan profesornya untuk memecahkannya. Aku tunjukkan ke tutor matematikaku yang lulus dari MIT. Bahkan dia tidak tahu. Aku tidak mencobanya. Sia-sia. Ryan, sudah ketemu? Kamu pikir dia benar-benar tahu? Coba aku lihat. Iya benar. Bagaimana kamu melakukannya? Bisa jelasin maksudmu? Bagaimana kamu menyelesaikannya?
Saya baru saja. Ya? Iya. Ya, baiklah. Aksi kecil ini mungkin menyelamatkan semestermu. Maksudku, ini benar. Kamu mungkin tidak hanya meraih A, tetapi juga karir sukses di matematika. Tidak mungkin dia bisa melakukan ini sendiri. Suruh dia membuktikannya. Suruh dia menghitung di sini di depan kita. Kamu tahu, itu bukan ide buruk. Ya. Ryan, lihat. Coba kamu kerjakan di sini untuk menunjukkan caranya. Enggak, saya enggak mau. Baik, bagaimana jika saya memaksa? Ayo kerjakan. Kamu tahu apa? Aku tidak perlu membuktikan apa-apa padamu, oke? Kalau kamu tidak mau memberi nilai tambahan, ya sudah. Lihat. Aku bilang dia curang. Tidak mungkin orang sebodoh dia bisa mengikat tali sepatunya, apalagi matematika. Berhenti, Ken. Biarkan dia. Aku tidak bodoh. Aku hanya... Kamu hanya apa? Kamu curang. Kamu mencuri jawaban. Kamu apa? Baiklah. Aku akan memberitahumu sesuatu. Aku punya ide. Kami punya satu kursi tersisa di tim Mathletes tahun ini. Jadi bagaimana kalau Ryan dan Ken bersaing untuk kursi itu? Kita lihat siapa yang terbaik. Apa pendapatmu? Bagus. Tidak. Kecuali saat saya menang, saya ingin penipu ini keluar dari sekolah selamanya. Terserah. Terima kasih. Omong-omong, terima kasih banget. Apakah kamu ingin menghancurkan hidupku? Apa yang kamu bicarakan? Aku tahu kamu yang mengisi pertanyaan bonus di PR-ku. Tapi sekarang, karena itu, aku bisa dikeluarkan. Apa? Tunggu. Aku senang melihatmu kalahkan Ryan. Aku tidak percaya dia setuju menantangku di kompetisi matematika. Dia pasti kalah. Aku tidak mengerti kenapa kalian membencinya. Apa yang dia lakukan selain membantu kalian? Jangan ikut campur, Julie. Satu hal lagi, dia pasti curang pada soal bonus. Oh, dia bisa melakukannya. Hei, jangan dengar saja. Kenapa tidak? Mereka hanya berkata jujur. Ken akan mengalahkanku di kompetisi itu. Aku melihat matematika yang kamu kerjakan tadi malam. Itu soal sulit, dan kamu mengerjakannya dengan baik. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Ya, itu hanya satu tugas. Aku tak akan pernah mengalahkannya. Dia lebih pintar dariku. Hei, dengarkan aku. Ini bukan soal seberapa pintar. Ini tentang seberapa keras kamu bekerja. Apa yang lucu? Kurasa itu hanya sesuatu yang selalu dikatakan ibuku. Kedengarannya seperti wanita pintar. Kurasa itu memang turun-temurun. Jadi biar kutanya, apakah kamu punya tekad untuk maju? Masalahnya adalah, aku kesulitan melihat angka-angka di kertas. Sepertinya mereka menari-nari dan selalu bergerak, dan aku tidak bisa berkonsentrasi. Oke, ditambah lagi, Ken dan teman-temannya punya tutor untuk membantu. Aku sendirian. Aku tidak punya tutor, tidak ada uang. Aku tidak punya tempat tidur. Aku akan mengajarimu. Tanpa biaya. Kamu bisa tidur di kantorku sampai kamu kembali ke kamarmu. Benarkah? Tapi aku punya dua aturan. Pertama, tidak ada yang boleh tahu. Dan kedua, tidak ada pertanyaan, kecuali matematika. Paham? Oke, kalau begitu, ayo mulai. Always
left me in the dark. I never thought I could shake this heartache until I saw your light, and it's got me feeling like life is good, yeah. Life is good, yeah. Yeah, in my darkest times, you got me feeling like I've been walking on air. Left all my worries and cares. I've got nobody around you. Gordon? Apakah itu kamu? Halo. Gordon, aku, Chen. Bagaimana kabarmu? Aku tidak melihatmu sejak konferensi di Beijing 12 tahun lalu. Apa yang kamu lakukan? Tidak banyak. Aku harus pergi. Wow, ini anakmu. Aku belum melihatnya sejak kecil. Hanya setinggi itu. Luar biasa. Gordon, tunggu. Kamu mau kemana? Jadi? Siapa pria di toko? Bukan siapa-siapa. Jangan memusingkan dia. Dia menyebut putramu. Apakah ini anakmu? Apakah kamu ingat aturannya? Tidak ada pertanyaan kecuali matematika. Ada apa? Ini angka-angka ini. Aku tidak bisa fokus. Mereka terus bergerak. Aku dulu punya masalah yang sama. Tahu cara bermain piano? Iya, aku belajar dari sekolah. Bayangkan angka-angka seperti not pada lembaran musik. Atur dalam pikiranmu, agar kamu bisa memainkan musik. Lihat. Silakan, coba. Dan bawa bukumu. Aku rasa ini berhasil. Aku tahu kamu bisa. Tinggal sedikit lagi, Jun. Maaf, aku tidak bermaksud memanggilmu. Apakah Jun anakmu? Maaf, aku tahu. Tidak boleh bertanya. Aku beri kamu 1 menit. Aku kerjain ini dulu. Ya. Jun anakku. Saya belum melihatnya lebih dari 10 tahun. Apa yang terjadi? Aku tidak suka membahasnya. Tapi kurasa aku akan bercerita. Kamu tahu, tumbuh di negara lain, aku diidentifikasi sebagai anak berbakat sejak dini. Tapi saat aku semakin tua, aku mulai mengalami kesulitan belajar, seperti kamu. Itu membuatku benci sekolah, karena pekerjaanku sangat sulit diselesaikan. Begitu aku menemukan triknya, dengan musik piano, segalanya berubah bagiku, dan nilainya kembali ke puncak kelas. Aku melakukannya dengan sangat baik, bahkan aku direkrut oleh pemerintah untuk bergabung dengan kelompok elit ilmuwan, matematikawan, dan pemikir
menciptakan solusi bagi masalah pemerintah. Itu adalah kehormatan besar. Jadi aku berkata ya, dalam beberapa tahun, aku bekerja pada proyek penting pemerintah, hidup baik, dan dihormati oleh teman-teman dan keluargaku. Aku punya istri dan anak yang sangat kucintai, dan hidupku luar biasa. Tapi kemudian semuanya runtuh. Aku menyadari bahwa pemerintah tidak menggunakan matematikaku untuk proyek yang meningkatkan kehidupan. Mereka menggunakannya untuk menciptakan senjata baru. Dan aku tahu, aku tak bisa jadi bagian dari itu. Masalah yang lebih besar. Mereka tidak membiarkanku. Jadi aku mengajukan status pengungsi ke AS dan disetujui. Tapi istriku tidak. Dia bekerja untuk Kementerian Pertahanan. Jika mereka tahu aku ingin pergi, itu akan menghancurkan kami. Atau lebih buruk, aku harus pergi segera. Tapi istriku ingin tinggal. Jadi, aku harus memilih menghadapi konsekuensi pemerintah. Kau meninggalkan keluargaku. Kau meninggalkan segalanya. Matt, keluargaku, dan anakku. Aku menyesal. Apakah kamu tahu? Baik. Setelah aku pergi, mantan istriku menceraikanku. Dia membesarkannya sendiri, tapi tidak mengizinkanku berbicara karena apa yang kulakukan. Ada rasa malu besar di komunitas kami. Anakku suka benda-benda ini. Memiliki benda-benda ini membuat saya merasa memiliki bagian darinya. Maksud saya, setelah bertahun-tahun, saya yakin kamu bisa kembali. Mereka mencabut paspor saya, jadi aku terjebak. Selain itu, gajiku tidak cukup untuk membeli tiket. Baiklah, mari kita kembali. Ya, kamu punya banyak pekerjaan jika ingin mengalahkan Ken. Benar. Ryan? Luas segi level 2. Benar. Itu membuat skor kita 9 sama. Artinya anak yang menjawab dengan benar pertanyaan selanjutnya akan mengisi kursi di tim elit matematika sekolah kita yang akan bersaing untuk gelar nasional musim semi ini. Jadi mendapatkan tempat di tim ini, prestasi besar. Oke. Apakah kalian siap untuk pertanyaan terakhir? Siap. Nama, akar, kuadrat dari 2. Peserta yang menyebutkan desimal terbanyak dalam 1 menit, pemenangnya. Dan, ayo. Dan waktu. Mari kita lihat apa yang kamu punya. Kalian berdua punya jawaban yang sama. Dan desimal kalian juga sama. Ada yang bisa memikirkan? Satu lagi? Satu 1,4541.
Itu benar. Ryan adalah pemenang. Bagaimana dia bisa menang? Tidak. Dia pasti curang. Tidak mungkin dia bisa mengalahkanku. Aku lebih pintar darinya. Kamu benar, Ken. Tapi ini bukan soal kepintaran. Ini tentang seberapa keras kamu berusaha. Selamat Tuhan, Ryan. Sepertinya kamu pantas mendapatkannya. Saya akan terus melakukannya tiap hari. Senang mendengarnya. Selamat bergabung. Ayo Julie, mari pergi. Kamu tahu, Ken, aku tidak mau bersama orang yang memperlakukan orang lain seperti itu. Oh ya? Siapa yang lebih baik? Anak kesejahteraan. Kamu mau berhubungan dengan bocah miskin? Kamu tahu sepertinya itu tidak masalah bagiku. Karena aku pemenang beasiswa bantuan juga. Apa? Ya, itu benar. Aku lebih suka bersama orang baik dan miskin daripada dengan yang memperlakukan orang lain dengan buruk. Kerja bagus, Ryan. Terima kasih, Jul. Saya bangga padamu. Terima kasih. Aku tak bisa tanpa kamu, Gordon. Ayo kita rayakan. Kedengarannya oke. Hey, Julie. Bergabung dengan kami? Tentu, aku sangat senang. Hari terbaik dalam seminggu. Hey Randy, kenapa cek saya lebih rendah dari biasanya? Begini, kamu lihat sendiri betapa sepinya akhir-akhir ini. Jadi aku harus mulai membagi tip dengan semua orang, termasuk staf dapur. Pilihannya cuma itu, atau PHK orang. Jam kerja kita sudah dipotong, sekarang tip juga. Aku bahkan tidak bisa bayar sewa. Sepertinya kamu butuh rumah baru. Hei kalian berdua kemari. Apa yang membuatmu pulang dari pekerjaan mewahmu? Mungkin suatu hari kamu bisa menjelaskan padaku tentang think tank. Hanya mengerjakan matematika untuk menyelesaikan masalah dunia, Bu. Bukan hal besar. Oh, terserah kamu. Kamu bisa cuti? Saya berharap kami ada sini hari. Oh, kami akan segera kembali. Tapi, kami punya kabar besar yang ingin disampaikan. Kamu beli rumah? Itu hebat. Ya, bisa dibilang. Tapi kami tidak akan tinggal di sana. Kalian akan menyewakannya. Cerdas. Dengar. Gak pas. Seperti yang selalu aku janjikan saat dapat pekerjaan bagus, aku bakalan beli rumah. Untukmu. Bu, jika bukan karena ibu percaya padaku dan bekerja keras saat aku sekolah, aku tidak akan sejauh ini. Jadi ini yang bisa kulakukan. Aku tak percaya. Terima kasih, sayang. Oh, Bu. Haruskah kita melihatnya? Kamu bercanda? Tentu saja. Ayo pergi. Hey Randy, aku pulang malam ini. Yuk. Gordon yang terhormat, sudah lama tidak bertemu, tapi aku ingin memberitahumu bahwa semuanya baik di pekerjaanku. Aku bahkan mulai berteman dengan beberapa orang berpengaruh di pemerintahan. Aku tahu kamu orang yang tertutup, tapi aku menyebutkan situasimu kepada mereka, dan mereka bisa membantuku menyelesaikan semuanya untukmu. Di dalam amplop ini, kamu akan menemukan voucher untuk tiket pesawat kelas 1 dan paspor baru. Aku berhutang segalanya pada apa yang kamu ajarkan padaku, dan aku harap ini adalah awal yang baik. Sampaikan salamku kepada putramu, Juin, saat kamu bertemu dengannya. Terima kasih atas segalanya, Ryan.